Salam sejahtera buat para penonton, terutama kepada Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya cerita manulang dari PGSD Reguler 2018 ingin menunjukkan hasil karya saya. Saya mengambil tema tentang bencana alam. Nah, di sini ada pengertian dan contoh bencana alam. Yaitu bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Dan contohnya banjir, tsunami, kekeringan, gempa bumi, dan gunung meletus. Dan contoh pertama itu ada banjir. Nah, pengertian banjir ialah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun penyebab banjir adalah yang pertama itu sungai, yang kedua penularan, ketiga pantai, dan dampak dari banjir sendiri itu ada terbagi dari tiga, dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Kemudian saya membuat contoh gambar dari banjir besar. Dan selanjutnya yang kedua itu ada tsunami. Adapun pengertian tsunami bisa kita buka di dalam sini. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Nah, tsunami dapat terjadi karena adanya gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi, hantaman meteor di laut, dan ledakan nuklir di lautan. Dan yang terakhir itu karena longsor yang terjadi di dasar laut. Nah, kita tutup kembali. Adapun proses terjadinya tsunami, adanya gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan gempa bumi, keseimbangan air terganggu, dan munculnya gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Sini saya membuat contoh dari gambar tsunami. Nah, di sini tsunami-nya telah sampai di pantai dan akan menuju pada pemukiman warga. Selanjutnya ada longsor. Di sini ada pengertian dan proses terjadinya. Yang pertama itu ada pengertian longsor adalah suatu pengertian geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan dan tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Adapun kejadian longsor disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor pemicu. Dan selanjutnya ada proses terjadinya longsor. Yang pertama itu proses meresapnya air ke tanah, perubahan tekstur tanah, tanah mengalami pelapukan. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi longsor. Banyak yang faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor. Dan saya di sini membuat contoh gambar longsor. Ini dia sebuah bukti proses longsor dan proses lalu lintas juga terganggu. Dan yang selanjutnya itu contoh bencana alam yaitu kekeringan. Di sini ada pengertian kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Kenapa kekeringan bisa menjadi bencana? Apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dan di sini ada dampak dan penyebab. Nah, dampaknya itu banyak ya. Kekurangan sumber air minum, kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari, tanaman dan hewan mati, banyak masyarakat yang kelaparan, dan lingkungan kotor, wabah penyakit terjadi, serangga akibat lingkungan kotor. Dan ada penyebabnya itu kekeringan ilmiah, kekeringan antropogenik, dan faktor yang menyebabkan kekeringan itu musim kemarau terlalu lama, tidak ada daerah resapan, penggunaan air berlebihan, sumber mata air hilang, sumber mata air jauh, tidak ada penampungan air. Nah, cara mengatasi jika terjadi kekeringan yaitu reboisasi atau penghijauan, pembuatan waduk dan bendungan, dan menghemat air. Nah, contoh kekeringan seperti ini. Nah, dia kekeringan, dia di sawah dan tidak ada masuk air. Ini mungkin sudah berbulan-bulan atau sudah bertahun-tahun, makanya tanahnya ini jadi berbelah-belah seperti ini dan merusak sawah dan
penghasilan para petani pun berkurang. Tonight, there's nothing left to dream. Dan contoh selanjutnya itu gempa bumi. Nah, gempa bumi ada pengertian. Ya. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam sehingga secara tiba-tiba menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh penggerakan kerak bumi, lempeng bumi. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Nah, ada juga jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama itu berdasarkan kedalaman. Ada gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, gempa bumi dangkal. Dan berdasarkan penyebab, gempa bumi tektonik, gempa bumi terumbukan, gempa bumi runtuhan, gempa bumi buatan, gempa bumi vulkanik. Dan yang selanjutnya itu ada berdasarkan gelombang primer dan gelombang sekunder. Dan proses terjadinya gempa bumi. Umumnya gempa bumi diakibatkan dari lapisan energi yang dihasilkan tekanan yang disebabkan lempengan yang bergerak. Pembesaran lempengan mungkin bumi bisa menyebabkan gempa bumi, sehingga sebab peristiwa itu diikuti dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga bisa menyebabkan gempa bumi, sehingga ada lempeng baru yang muncul dan terjadilah gempa bumi. Nah, dan gempa bumi yang paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa bumi yang melanda daerah Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Gempa bumi ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Saya membuat contohnya seperti ini. Di sini gempa bumi merusak bangunan dan tanah atau jalan. Dan yang selanjutnya itu ada gunung meletus. Dan pengertian gunung meletus, letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi. Dan hasil letusan gunung berapi adalah gas vulkanik, lava, aliran air serta batu, lahar, gempa bumi, abu letusan, awan panas, dan tanah longsor. Dan adapun tipe-tipe gunung berapi. Gunung berapi kerucut, gunung berapi perisai, gunung berapi mar, gunung berapi besar. Nah, di sini ada ciri-ciri terjadinya gunung meletus. Suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, binatang di sekitar gunung berimigrasi karena sudah gelisah. Nah, di sini ada dampak positif dari gunung meletus, yaitu tanah akan baik bagi pertanian. Masyarakat dapat menambang pasir, ada batu dan gunung yang bisa untuk bangunan. Muncul mata air magdani, yaitu mata air yang mineralnya melimpah. Terjadi hujan orografis yang merupakan penangkan hujan terbaik, akan membentuk tumbuhan dan hutan atau ekosistem yang baru. Setelah gunung meletus terdapat geser yang baik untuk kesehatan kulit. Pada wilayah yang sering terjadi letusan, gunung berapi sangat baik dijadikan pembangkit listrik. Dan adapun dampak negatifnya ialah hutan terbakar dan ekosistem hutan terancam. Dapat mengakibatkan penyakit ispa. Daerah gunung akan mengalami kemandukan dengan adanya letusan gunung berapi. Secemar udara oleh abu gunung, kegiatan pertanian akan lumpuh, merusak pemukiman warga. Gambar dari gunung meletus. Salah satu gunung yang terjadi itu Gunung Sinabung.